Rakyat Vietnam tak puas hati. Kenapa minyak Malaysia masih lagi murah? Ada IC ke tak ada IC ni bang? Aku rasa kau tak ada IC ni kot. Kalau kau ada IC, kan, kau boleh dapat budi madani lah subsidi. Ratusan kendaraan mulai dari roda 2 hingga roda 4 mengular berkilo-kilometer. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Saat Prabowo telah melanggar konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 11, Presiden membuat perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR. Negara tai kucing rasa demokrasi yang dikelola sama gerombolan maling berseragam rapi. Pejabatnya goblok, congkak, rakus, tapi sok alim, sok pahlawan. Bikin pemimpin seperti Malaysia inilah yang diinginkan oleh warga Indonesia. Bukan seperti Bening. Jadi geng, bukan cuma Indonesia aja geng yang iri kepada negara Malaysia. Vietnam juga. Kenapa negara Malaysia masih murah? Itu pertanyaan dari Vietnam. Mungkin geram netizennya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksen beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksen sebuah video kemarahan rakyat Vietnam kepada negara Malaysia. Kenapa Malaysia murah sedangkan negara mereka kok bisa mahal? Bukan cuma Indonesia saja berarti ya geng yang marah kepada negara Malaysia. Ternyata Vietnam juga iri nih geng terhadap terhadap kebijakan pemerintahan negara Malaysia. Waduh, kok bisa seperti itu negara Vietnam ya geng ya. Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian untuk simak kita bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Rakyat Vietnam tak puas hati. Kenapa minyak Malaysia masih lagi murah? Ini kami minyak subsidi, itulah sebab murah. Tapi negara mereka minyak terlampau mahal. Seriuslah PMX. Semua negara dah naikkan harga minyak. Tetapi kenapa Malaysia masih kekal 1.99 sen? Ini menunjukkan PMX terbaik. Jangan lupa follow saya, like video saya, copy link, share video ini banyak-banyak. Masalahnya kita bayar RM2.60. Bukan RM1.99 seliter minyak. Kau ni ada IC ke tak ada IC ni bang? Aku rasa kau tak ada IC ni kot. Kalau kau ada IC, kan, kau boleh dapat budi madani lah subsidi. Kalau kau tak ada IC memang macam mana? Terimalah hakikat kau bukan warga negara Malaysia ni. Aduh, kan? betul. Macam mana bukan warga negara boleh jadi walaun ni? Ni aku pelik. Aku tengok Setro-Pas ni, dia duk main isu kononnya minyak naik lah apa semua bagai. Minyak naik ni bukan negara kita tau. Satu dunia minyak naik, negara-negara jiran ni minyak naik. Cuma bezanya kerajaan dia orang ni sama ada kekalkan subsidi, bagi subsidi ke ataupun tidak. Kerajaan kita alhamdulillah masih beri lagi subsidi kepada kita ni, kekalkan subsidi walaupun minyak dunia tengah naik hari ni. Tapi biasalah walaun ni mana reti bersyukur. Dia orang ni tak ada bersyukur. Hidup jenis tak bersyukur memang payah lah. Perlahan-lahan si Benik mulai menyadari ya. Mulai insyaf bahwasanya negara kita Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang begitu banyak. Ada nikel, batu bara, tambang emas ya, migas, sawit. Tapi negara kita ini tetap menjadi budak pada negara-negara seperti negara Amerika, Singapura, bahkan kita menjadi budak juga kepada negara Malaysia. Dan si Benik telah menyadari bahwasanya kita ini mengimpor minyak dari Malaysia, dari Singapura. Dan si Benik akhirnya menyadari juga betapa bodohnya negara kita. Negara kita yang memiliki minyak mengimpor minyak dari Singapura, sementara Singapura itu sumber minyaknya nggak ada. Akhirnya si Benik menyadari ya
negara kita ini. Aduh, Benik. Antrean ratusan kendaraan mulai dari roda 2 hingga roda 4 mengular berkilo-kilometer ya Allah, di ya SPBU Rabbi. Simpuan Jalan Raya Semparu, Sambas, Kalimantan Barat pada Simpatis sih, Sabtu siang. Sudah 4 hari BBM jenis Pertalite langka di sejumlah SPBU di Kabupaten Sambas. Warga pun mengantre dari pagi hingga sore Kasihan, untuk kasihan, ya mendapatkannya. Allah. Kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU dikeluhkan para pengendara. Sedangkan di tingkat pengecer, harga BBM sangat mahal mencapai Rp25.000 per liter. Waduh. Warga berharap kelangkaan ini dapat segera diatasi, apalagi Lebaran tinggal menghitung hari. Wah. Dan syukur Alhamdulillah, Perdana Menteri baru mengumumkan bahawa Malaysia akan mengekalkan harga minyak pada RM1.99 per liter. Tiada kenaikan dan daripada rujukan dengan Petronas. Kita mampu Indonesia mengekalkan harga RM4 ini lebih hingga loh. stok yang masih ada dalam simpanan negara adalah hingga hujung Mei. Sekarang harga minyak dunia tengah naik sebab perang dan ketegangan di Timur Tengah makin panas. Kawasan itu antara pengeluar minyak terbesar dunia. Bila konflik meletup, pasaran global terus panik dan harga minyak pun melonjak. Di Jadi Indonesia. ramai tanya, Malaysia akan terkesan tak? Jawapan jujur, ya memang ada kesan. Bila harga minyak dunia naik, kos pengangkutan naik. Bila pengangkutan naik, harga barang pun ikut naik. Itu realiti ekonomi. Tapi Malaysia ada satu kelebihan besar yang banyak apa negara itu? lain tak ada. Apa Malaysia itu, bukan sekadar guna minyak. Malaysia juga pengeluar minyak. Tahun lepas sahaja, Malaysia menghasilkan kira-kira 184 juta tan minyak mentah dan kondensat. Jadi bila harga minyak dunia naik, pendapatan negara dari sektor minyak pun naik sekali. Contohnya Petronas. Untuk tahun kewangan 2025, Petronas salurkan dividen sekitar 32 bilion ringgit kepada kerajaan. Tahun 2026 pula sekitar 20 bilion ringgit. Duit inilah yang membantu kerajaan mengurangkan tekanan kepada rakyat. Sebab itu walaupun harga minyak dunia naik, RON 95 untuk rakyat yang layak masih RM1.99 seliter melalui program Budi 95. Kerajaan juga melaksanakan subsidi bersasar supaya bantuan sampai kepada rakyat yang benar-benar memerlukan dan pada masa sama mengurangkan ketirisan. Jadi bila harga minyak dunia naik kerana perang di Timur Tengah, banyak negara hanya mampu menanggung harga yang lebih mahal. Malaysia berbeza. Kita bukan sekadar membeli minyak. Kita juga menghasilkan minyak dan kekuatan itu digunakan untuk melindungi rakyat. Wah, pemimpin seperti Malaysia inilah yang diinginkan oleh warga Indonesia. Bukan seperti Bening. Namun apalah daya ya geng ya, namanya di setiap negara pasti dari komentar daripada Indonesia ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Namun kayaknya Indonesia banyak kekurangannya sih. Ya kita tidak perlu cemburu juga sih kepada negara Malaysia. Kan negara Malaysia negara kecil, kita kan negara besar. Besar hutangnya, besar kemiskinannya, besar penganggurannya, besar SDM rendahnya, besar IQ-nya. Wis banyak tuh. Jadi tidak bisa dipungkiri juga ya geng ya. Kita hanya ya kita bila mendengarkan berita-berita seperti itu, pernyataan daripada seorang, kita aslinya ketawa geng. Selaku warga Indonesia yang tahu tentang dunia luar ataupun negara orang kayak itu ya geng ya. Kalau orang tidak pernah sampai ke Malaysia terus beromong-omong seakan negara Malaysia itu hanyalah negara secuil ataupun seiprit katanya menurut netizen-netizen. Namun kalian salah besar, geng. Negara sekecil itu bisa makmur, apalagi negara sebesar kita yang katanya negara banyak sumber alam. Namun kok minyak kok malah ngimpor dari Malaysia. Si bos sama Singapura, malu dong. Oke, geng, ikinya akan reaction beberapa video lagi. Ini sangat menyakitkan sih, geng. Kenapa demikian? Jom kita simak dulu, geng. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Oke, Pak. Bagus, banyak Pak. negara Bagus. dalam kondisi yang Alhamdulillah, lebih alhamdulillah. menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Saudara-saudara, kita punya geotermal yang sangat besar. Kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia yang belum dieksploitasi sepenuhnya. Saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan listrifikasi energi terbarukan dari tenaga surya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini. Oke, Pak.
Pecat Prabowo telah melanggar konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa Pasal kok 11, dipecat? Presiden membuat perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR. Jadi kalau prosesnya nggak sesuai konstitusi, itulah pembangkangan konstitusi. Keputusan Prabowo buat gabung ke Board of Peace sebenarnya harus dipertanyakan secara hukum. Di Indonesia, urusan yang berkaitan dengan kerjasama atau keterikatan internasional nggak bisa diputusin semaunya sama Presiden. Wajar kalau publik mempertanyakan legitimasinya. Selain itu, ditegaskan lagi di Aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan Presiden yang menegaskan suatu perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi. Kalau langkah ini diambil tanpa proses yang sesuai, bukan cuma berpotensi melanggar aturan dalam negeri, tapi juga bisa bikin posisi Indonesia di mata internasional jadi lemah. Intinya, kebijakan luar negeri itu bukan cuma soal keputusan politik, tapi juga harus taat aturan hukum. Kalau konstitusi aja tidak dipatuhi, lantas Presiden Prabowo ini ngurusin negara pakai dasar apa? Aduh. Lu tahu nggak negara mana yang makin hari makin nyiksa rakyatnya sampai pengen ngiris nadi sambil nyanyi lagu wajib? Ya jelas, kalian udah tau lah. Negara tai kucing rasa demokrasi yang dikelola sama gerombolan maling berseragam rapi. Pejabatnya goblok, congkak, rakus, tapi sok alim, sok pahlawan. Bikin aturan asal ngeluarin iler, kagak ada logika, kagak ada nurani. Hidup rakyat dijadiin bahan eksperimen kayak kelinci gelap, dipencet sana sini, dicekek sana sini, tapi disuruh bersyukur. Lah setan, hidup udah kayak dikencingin, tiap hari masih disuruh cium tangan. Kebijakan baru nongol kayak jerawat busuk, satu muncul yang lama belum sembuh. Rekening nganggur 3 bulan dibekuin kayak rekening teroris. Tanah nganggur 2 tahun langsung disita kayak lu maling kuburan. Jualan online dipajakin kayak bandar sabu. Dan bentar lagi lu posting meme di Instagram juga bakal disuruh bayar pajak. Negara udah bukan lagi tempat tinggal, tapi induk lintah paling jahanam. Apa aja yang bisa diperas. Mau tai lu bisa dijual, pasti dikeruk juga. Saking binalnya pemerintah nyari duit buat nutupin lubang korupsi para setan berdasi. Prabowo ngajak rakyat bersiap menghadapi situasi sulit akibat perang di Timur Tengah. Nah, 5 hal ini wajib kamu persiapkan kalau amit-amitnya situasi ini terjadi. Disclaimer dulu, amit-amit ya. panik, tapi buat kamu yang terjadi. Bingung mulai persiapan dari mana. Nah, yang pertama, cek dan persiapkan stok kebutuhan yang benar-benar cepat habis. Aduh. Beras, minyak goreng, gas LPG, air bersih. Jadi bukan sekedar stok sembako, tapi cek mana yang sulit dicari kalau harga naik mendadak. Nah, yang kedua, simpan sedikit uang tunai di rumah yang cukup buat cover kebutuhan. Jadi buat jaga-jaga kalau misalkan ATM terdekat ini bermasalah, nggak bisa tarik tunai dan sebagainya, atau e-wallet mungkin juga lagi error, kamu tetap bisa beli kebutuhan yang penting. Nah, yang ketiga ini cukup penting, yaitu jaga dan rawat alat produktivitas kamu. Misalkan motor, HP, atau mungkin alat dagang lainnya. Jadi kamu nggak perlu keluar uang untuk biaya perbaikan dan kamu tetap bisa menghasilkan. Nah, yang keempat ini kurangin dulu pengeluaran yang bocor. Uang jajan, uang rokok, cicilan yang konsumtif. Ini dikurangin dulu karena uangnya bisa disimpan buat dana darurat atau buat kebutuhan lain yang lebih penting. Jadi geng, bukan cuma Indonesia aja geng yang iri kepada negara Malaysia. Vietnam juga. Kenapa negara Malaysia masih murah? Itu pertanyaan dari Vietnam. Mungkin geram netizennya ya kan. Iya, sedangkan minyak di negara lain itu lagi melambung-melambungnya. Di Malaysia kok tetap ya. Ya karena ada subsidi bang. Ya ada subsidi. Karena coba di Indonesia kalau gak ada itu gak akan ada subsidi lagi geng. Kenapa? Karena pemikirannya kayak gitu. Kenapa? Karena Malaysia pemerintahnya itu cerdas untuk memutarkan perekonomian mereka untuk dibagikan ke rakyat lagi. Nah berbalik dengan di negara kita. Kayak gitu ya geng ya. Kalau ada kayaknya tadi ketawa lepas kayak gitu. Kenapa? Karena ya pernyataan daripada influencer Indonesia sendiri kayak gitu ya gengnya yang menyatakan bahwasannya kalau ada kita mau diperas kering-keringnya kayak itu ya geng. Ya yang kaya makin kaya, yang nyungsep makin nyungsep. Nah, itulah fakta yang ada di negara kita. Jadi betul kata Kak Jantung Pisang. Geng ya. Benny ini mulai sadar bahwasannya negara kita adalah ya tahu sendiri. Silakan komen di bawah. Ikinya tak mau banyak komen karena ini bulan puasa, takut batal aja kayak gitu. Tapi ketawa kan nggak apa-apa geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.